Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali bertemu di ibadah online dan kita tetap bersyukur walaupun sampai hari ini kita kembali melaksanakan ibadah online, kita berada di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap mau naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala karunia yang Dia berikan dan atas segala penyertaan Tuhan bagi kita. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mau ajak Bapak dan Ibu, saudara sekalian untuk kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala kasih-Mu bagi setiap kami. Kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam situasi apapun, Tuhan yang tetap menuntun setiap langkah kami. Tuhan yang tetap menyertai setiap jalan kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh tetap hidup di dalam rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi ini kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Untuk kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan melawat kami, setiap pribadi, setiap keluarga kami yang mengikuti ibadah online ini. Dan kiranya hadirat Allah turun ke atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami memuji Tuhan dengan sukacita. Dan kami mau terima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Allah, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita ketemu lagi dan saya berharap tentunya Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tetap bersukacita meskipun saat ini kita masih tetap dibatasi kegiatan kita, tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Dialah layak, Dialah yang layak untuk dipuji, disembah. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau agungkan Tuhan kita, sebab Dia Raja segala raja. Haleluya. Semesta
kita sembah. Dialah Raja atas segala raja. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun keadaan kita, kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang setia. Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada hal-hal yang mungkin kurang baik yang kita alami, tetapi ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan, hanya Dia yang memampukan kita melewati segala sesuatu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau renungkan kembali setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa begitu banyak Tuhan yang perbuat di dalam hidup kita. Kita tidak mampu membalasnya. Kita mau naikkan pujian nih. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kembali hari ini masih ibadah online GPPS Gang Murni, ya, YouTube GPPS Gang Murni. Saudara bisa lihat di channel YouTube. Jadi seluruh jemaat masih bisa ikuti ibadah-ibadah GPPS Gang Murni. Bantu doa dan doakan selalu buat kesehatan Ibu Gembala kita, Pendeta Bong Kim Lun, dan yang mendampingi selalu dalam pastoral Bapak Pendeta Entian. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh jemaat jajaran GPPS Gang Murni dan seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan yang ada di manapun saudara berada, sama-sama kita dengar firman Tuhan supaya saudara diberkati Tuhan, ya. Ada jawaban di dalam Yesus. Dari Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 ini bukan kebetulan semata, tapi memang Tuhan sudah izinkan, Tuhan taruh bahwa Injil Matius ini ada di depan. Dan ayat dari 28 ini, ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku. Saudara, ini adalah jelas perkataan Tuhan Yesus secara langsung. Dia ucapkan, ini adalah undangan Tuhan Yesus kepada seluruh lapisan masyarakat, baik orang kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, laki atau perempuan. Undangan dari Tuhan Yesus tidak dipilar-pilar, ya, tidak dibagi-bagi. Semuanya diundang total. Kalau saudara ada undangan pernikahan atau undangan orang naik jabatan, dipilar-pilar saudara. Ada untuk orang yang kaya, untuk pejabat, tapi Tuhan tidak. Di sini langsung diundang dari ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, di dalam bahasa Yunani saya lihat tentang letih. Artinya dikatakan koras menos, ya. Ini letih. Ini kata sifat, saudara. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih. Untuk kondisi yang sekarang ini sangat letih, saudara. Ya, letih. Letih ini fisik, saudara. Letih ini tubuh. Letih ini yang kelihatan dan nampak. Ini adalah letih, ya. Saudara, letih. Letih banget nih. Pulang kerja sangat letih, ya. Setiap kita pulang aktivitas kita letih. Ini fisik tubuh kita. Dikatakan koras menos. Lalu dikatakan, marilah kepadaku semua. Ya, tidak dibagi-bagi oleh Tuhan, jadinya semua yang letih. Kalau saudara rasa letih, silakan saudara terima undangan ini. Saya anjurkan supaya saudara perhatikan. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Lesu ini, saudara, dikatakan fradis, ya. Artinya lesu, tidak berdaya. Ekonominya lesu. Ekonominya lagi lesu. Bisnisnya lagi lesu. Pekerjaannya lagi lesu. Tidak berdaya. Tuhan undang, mari semua yang letih, lesu. Lesu ini kata sifat. Ada orang punya tubuh, ya. Tubuh ini posturnya besar, tegak. Tapi dia tidak semangat untuk kerja. Dia tidak bisa berkarya karena lesu. Saudara, saya lihat
ada satu kisah anak murid SD kelas 4. Namanya Noni. Dia bawa mainan ke sekolah, saudara. Mainannya cukup bagus. Terbuat dari kayu bambu. Terus ada kaca di dalamnya. Itu teropong, saudara. Jadi teropong. Kalau kita masih anak-anak bilang kekeran, dikeker, buat keker, teropong ini. Biasanya anak-anak di pinggir pantai. Terus ada gantungannya. Oleh Noni ini dibawa ke sekolahan. Setiap dia istirahat, dia lihat-lihat. Dia teropong, saudara. Kejauhan dia lihat. Lalu rekan-rekannya ini, teman-teman sekolahnya lihat. Mainannya bagus banget gitu. Lalu teman-teman ini ada 4 orang datang ke Noni. Noni, mainan kamu bagus bener. Iya, terima kasih katanya. Kamu dapat beli di mana? Aku tidak beli. Loh, teman-temannya bertanya kaget. Dari mana itu? Ini ayahku yang buat. Temannya kaget, saudara. Ayahmu? Noni bilang, iya, ayahku yang buat. Lalu temannya berkata lagi, bukankah ayahmu buta? Lalu Noni tertunduk, saudara. Lalu Noni tertunduk. Lalu dia angkat wajahnya, mukanya. Dia tatap teman-temannya. Dia berkata, iya, ayahku memang buta. Tapi dia bisa berkarya. Nah, saudara, kita lihat. Tuhan memang memberi undangan dengan orang-orang yang tidak terbatas. Untuk semua masyarakat. Semua orang yang mau datang kepada Yesus. Dia katakan semua yang letih, lesu. Makanya ada orang punya tubuh besar. Tinggi, gede, saudara. Nggak bisa berkarya. Tidak bisa bekerja. Orang bilang hidup segan. Mati pun tak mau. Lesu. Ya. Lesu ini tidak bisa dipijit, saudara. Kalau saudara capek, tenaga, badan, fisik, kaki, tangan, saudara capek, lelah artinya. Itu bisa dipijit, direfleksi. Tapi kalau lesu, ini sifat. Kata sifat yang ada di dalam. Ya, tidak berdaya. Ekonominya lesu. Apanya yang mau dipijit? Bisnisnya lesu. Pusat perbelanjaan lesu. Mall, ya, tempat belanja, supermarket lesu. Tidak semangat. Lesu. Ini dalam, saudara. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya fisik lelah, dalam lelah, luar dalam lelah, saudara. Tuhan mengundang. Saat COVID-19 ini tepat. Undangan Yesus mengundang buat saudara yang ada di rumah, di jalan, di mana saudara berada. Undangan Yesus. Jangan saudara tolak undangan Yesus secara pribadi. Untuk yang letih, lesu. Dan dikatakan berbeban berat. Berat, bebannya berat. Sudah capek, sudah lelah, luar dalam. Beban berat. Berat ini tertindih. Berat ini tertekan. Itu sebabnya dikatakan mari kepadaku. Tuhan undang. Tuhan yang punya langit, bumi, serta segala isinya. Yang dapat menolong saudara. Saudara datang kepada teman, saudara datang kepada kenalan, saudara kecewa, mengalami kecewa. Katakan kepada pasanganmu kiri kanan, kecewa mah, kecewa bro. Tapi datang kepada Yesus hari ini. Saya undang saudara terima Yesus. Yesus yang punya langit bumi, yang menjamin segala persoalanmu, masalahmu, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu. Undangan Yesus jangan terlewati. Jangan saudara lewatkan undangan Yesus. Dia katakan, yang lesu dan berbeban berat. Berat. Saudara,
Ini berat. Sifatnya tertekan. Terus tertekan. Usahanya tertekan. Bisnisnya tertekan. Berat. Saya pernah pelayanan ke daerah, saudara. Daerah pedalaman. Di sana kehidupan petani-petani, cari kayu, umbi-umbian. Lalu ada seorang bapak, ya sekitar usia 50 tahunan. Dia memikul kayu bakar, saudara. Kayu dari pohon-pohon besar ditebang, dipotong-potong. Ukuran sekitar setengah meter, 40 cm. Diameter dibelah-belah, saudara. Dia pikul. Berat kira-kira ada sekitar 27 kilo beratnya. Pada waktu dia pikul, dia akan menuju ke tempat yang dia tuju sekitar 30 kilo jarak jauhnya. Di pinggir jalan dia menunggu kendaraan yang lewat. Pada saat kendaraan lewat, mobil-mobil kecil, terus ternyata dia tunggu mobil truk yang besar. Lalu dia dapat ada satu mobil truk yang kosong besar. Lalu dia stop dan dia negosiasi dengan supirnya, saudara. Tentu harga yang dia tuju. Karena mobil truk ini memang sekali jalan untuk searah yang sama, jadi tidak terlalu mahal biayanya. Lalu secara singkat, petani desa ini dia naik di atas mobil. Pada saat dia naik di atas mobil, saudara, tetap pikulan itu dia pegang. Dia pikul, saudara, barang itu. Dia tidak lepaskan. Padahal dia punya fasilitas, dia bisa letakkan pikulan itu, tapi dia tidak. Ada banyak orang tidak mau datang kepada Yesus karena dia pegang beban itu. Tidak pernah terselesaikan. Dan hari ini beban saudara, persoalan saudara, taruh, lepaskan. Karena Tuhan sudah mengundang. Marilah kepadaku semua yang lelah dan letih lesu dan berbeban berat. Kalau tidak punya tanggungan berat, nggak usah datang ke Yesus. Tapi saudara yang punya tanggungan berat, ya, saudara lihat di dalam ayat lanjut, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Letih lesu, berbeban berat. Tidak sebatas dia bicara, tapi dia katakan aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Orang yang menerima undangan Yesus lega. Apanya lega? Pikirannya lega. Hatinya lega. Usahanya jadi lega, jadi luas. Pekerjaannya jadi lebar, jadi luas. Karyanya jadi lebar, jadi luas. Artinya Tuhan mengundang yang terbeban, punya persoalan, punya masalah. Tuhan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, jangan tampik, jangan tolak undangan Yesus ini. Tuhan memberi kelegaan kepada saudara. Usaha, bisnis, karir diberi kelegaan. Di dalam ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk. Kalau saudara lihat di daerah ada sapi-sapi yang bawa gerobak, bawa barang, itu ada kayu di pundaknya, saudara, di tengkuknya, itu kuk. Kuk dipasang supaya tidak berjalan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya berjalan lurus. Pikulah kuk. Tuhan taruh kuk kepada saudara. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Ya, jadi saudara, barangkali saudara kata-katanya tidak lemah lembut, ya, tidak rendah hati, kesombongan, kecongkakan, rasa hebat. Saudara, tidak ada yang hebat. Saudara hebat, ada orang lebih hebat. Saudara pintar, ada orang lebih pintar. Saudara merasa kaya, ada orang yang sangat lebih kaya dari saudara. Ya, kita belajar. Pikulah kuk. Ya, belajar. Lemah lembut. Ya, bukan lemah, tapi lemah lembut perkataan, ucapan, kata-kata. Rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ketenangan. Kenapa?
Selama ini kita tidak tenang dengan COVID-19 yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, yang ada di mana-mana berada saudara. Yang tidak kunjung pergi. Tapi kita percaya. Tuhan minta, marilah kepadaku semua. Suami, istri, anak, mantu, cucu, semuanya. Yang letih, lesu, lelah, capek, luar dalam saudara, terbeban. Diberi kelegaan hari ini. Diberikan berkat kepada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman. Kalau saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara terima undangan. Tapi kalau saudara rasa saudara hebat, saudara nggak perlu datang. Ya, Yesus mencari orang yang letih, lesu, yang terbeban. Buat saudara yang letih, lesu, terbeban, saya sampaikan, saudara diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengundang. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman supaya saudara mengerti dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, bukan sebatas saudara mendengar, tapi belajar. Kita boleh aplikasikan kebenaran firman Tuhan. Saat hari ini, Tuhan memberkati saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat saudara dengan doa berkat. Saya undang saudara kita bangkit berdiri yang ada di rumah, di Pulau Jawa, di seluruh Indonesia, di mana saudara berada. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa Surga, sudah kami dengar firman-Mu, kami pelajari. Biar senantiasa menjadi pembelajaran buat kami. Kami mau datang kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkati kami semua. Engkau lawat rumah tangga kami. Engkau berkati pekerjaan kami. Engkau berkati usaha kami Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu. Kami sudah lelah. Sudah letih lesu Tuhan. Kami terbeban. Itu sebabnya kami terima undangan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada seringkali kami tidak belajar. Kami mengabaikan kebenaran firman-Mu. Kami melalaikan semua apa yang kami terima Tuhan. Tapi mulai saat hari ini, dengan keadaan COVID-19 mengajar memberitahu Tuhan tentang kebenaran rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Allahku akan mengangkat Engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu. Menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu. Diberkati bakul dan tempat adonanmu. Diberkati hasil bumimu. Diberkati hasil ternakmu. Diberkati kau di kota. Diberkati di ladang. Diberkati kau keluar. Diberkati tatkala masuk. Bekerja usaha siang dagang dan nganggur engkau diberkati. Karena lembaga kata engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa terima kasih berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dan kami. Mari saudara ketinggi dua tangan arahkan hati pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu. Memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin.